Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mulai ke bab 13. Bab 13 apa? Yaitu Hangugin Hangugine Jonggyo. Jonggyo itu artinya agama. Hangugin itu artinya orang Korea. Jadi agama orang Korea. Hangugin Jonggyo. Oke, kita mulai ke sini. 한국은 개인의 종교가 존중받는 다중교 국가입니다. Hanguk Korea, Gein itu pribadi, Jonggyo itu artinya agama, Jonjungbata itu dihormati atau dihormati, menerima hormat atau dihormati. Jonjungbata. Dajunggyo itu multi agama atau banyak agama. Begitu. Kuka negara, Imnida itu adalah. Oke, kita mulai ke artinya. Biasa pakainya kitab pondasi dasar yaitu SPOK. Subjek atau topik dulu. Pertama, topik Korea. Habis itu subjek kan. Cari kita subjek. Ini. Apakah diartikan lebih dulu? Enggak. Karena apa? Karena dekat sama ini. Banen. Banen ini apa? Ini bukan predikat asli, tapi kata keterangan yang menerangkan kata benda di sebelah kanannya, yaitu dajunggyo. Nah, untuk subjek, ketika predikatnya sebuah kata keterangan, dia akan ikut. Jadi ini satu kesatuan gitu, satu kotak. Jadi punya struktur SPOK sendiri. Oke. Ini kita kecualikan Gein Jonggyoga Jonjung Banen Dajunggyo. Kayak yang ini, banen. Habis topik, karena subjek nggak ada, baru ke objek, predikat, yaitu kukia imnida atau kuka imnida, Kenapa predikat? Ingat, imnida, mengubah, selain diartikan adalah mengubah kata benda menjadi predikat. Jadi habis Hanguk Korea, baru yang sini, kuka negara. Oke. Korea adalah negara multi agama yang menghormati agama masing-masing atau agama pribadi orang masing-masing kayak gitu. Nah, kenapa ininya diartikan kayak objek? Kenapa ininya diartikan lebih dulu daripada ini? Biasanya kalau sistem saya kan SPOK lagi kan. Nah, kenapa yang Jonjungbata itu diartikan lebih dulu? Karena ini kata pasif. Kata kerja pasif. Untuk kata kerja pasif, ga ini kadang-kadang itu bukan partikel subjek, tapi partikel pelengkap. Apa itu partikel pelengkap? Partikel pelengkap yang menggantikan, selain mendeskripsikan sebuah subjek sebenarnya, dia juga menggantikan partikel objek. Nah, nanti kita akan bahas kayak gitu kalau ada kesempatan. Jadi ini kayak objek kalimat. Nah, karena ini kata kerja pasif. Jadi Jonjungbata gitu, menghormati atau dihormati, menghormati agama masing-masing. Jadi Hangukgen Geine Jonggyoga Jonjungbanan Dajunggyo Kuka Imnida. Korea adalah adalah negara multi agama yang menghormati agama masing-masing individu. Kayak gitu. Hanguk 리서치의 여론 속의 여론 2023년에 다람면. Nah, kita berhenti ke 다람면. Oke. Hanguk Research Korea 여론 속의 여론. Ini namanya. Ini kasusnya sama kayak Dangen yang website tuh, yang artinya wortel, diartikan Dangen aja nggak apa-apa. Ini juga sama, Yoron Soke Yoron, diartikan namanya doang nggak apa-apa. Sebenarnya sih opini publik, tapi lebih enaknya sih Yoron Soke Yoron. Dah, namanya doang toh. 2023 Etaramyon. Ini tata bahasa etareda yang artinya tergantung atau mengikuti. Dalam kasus ini itu artinya mengikuti.
nanti dua bab ke depannya. Aku udah persiapin untuk tare, itu ada tata bahasanya khusus. Jika mengikuti, oke, ingat ada mion, diartikan dulu. Jika mengikuti Yoron Showcase Yoron, yaitu riset Korea, maka ingat kalau diartikan jika di tengah dulu, maka ada embel-embel maka Gesin Gyorel Minen Sarami Gajang Manko Damero Bulkyo Sonchugyoe Sunimnida, biar lebih cepat gitu. Jadi persenannya kita lanjut aja. Oke, habis ini Gesin Gyorel Minen, artikannya di mana? Apakah di sini? Enaknya sih di sini. Tapi Gajang Manko, gara-gara Gajang Manko ini bukan subjek asli, tapi dia partikel pelengkap. Jadi dia cuma mendeskripsikan doang. Jadi dia bukan subjek asli. Gesin Gyorel Minen Saram itu bukan subjek. Jadi kalau nggak ada subjek sama topik, di sini yang nggak ada, kita langsung ke predikat, ke sun imnida. Yang di sini, sun imnida. Oke. Naik. Oke. Tetap aja nggak bisa sih pakai pen ini aja. Oke, jadi kayak gitu. Karena langsung predikat ke sun, yaitu urutan. Oke, kita mulai ke kosakata atau kosakata dulu. Gesin Gyo itu artinya agama Protestan. Sorry, maaf kalau salah pengucapan. Saya biasa kalau R itu agak belibet. Mitnen, dari kata mita artinya mempercayai. Saram itu orang, gajang itu sangat, manko itu banyak. Dari kata manta, ditambah go dan damero itu berikutnya atau selanjutnya. Bulkyo itu agama Buddha, Chonchugyo itu agama Katolik, Sun itu urutan. Begitu. Kita mulai kembali ke sun. Sunimnida, urutan predikat. Jika mengikuti Yoron Soke Yoron, risetnya Korea, maka urutannya Chonchugyo Katolik, Katolik 11%. Berikutnya atau selanjutnya Bulgyo agama Buddha 17%, dan Go Gajang yang paling banyak Saram Minen Gesingyo, orang yang percaya agama Protestan, kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya Islam Gyo deng kita Jonggyorel Minen Saraman Aju Cok Semnida. Kita cari biasa topik atau subjek. Di sini nggak ada subjek sama topik. Ini bukan minen, tapi yang ini. Nah, ini topik kita. Jadi kita artikan di sini. Saram, orang. Apakah langsung predikat? Enggak. Karena dia punya kata benda ini punya deskripsinya, yaitu di sini. Nah, jadi kita artikan di sini kata keterangan. Orang yang percaya agama seperti Islam, agama Islam, kita dan lain-lain, aju sangatlah cok semnida, sedikit, kayak gitu. Terus lanjut Shinja Jungenen Namsong Boda Yosongi Manko. Di sini komanya kita udah ada komanya. Nah, Shinja itu penganut, Junge itu diantara, Namsong itu gender cowok, Boda itu daripada, Yosong itu gender cewek, ya cowok cewek atau laki-laki perempuan juga nggak apa-apa. I, ini partikel pelengkap. Manko dari kata manta yang artinya banyak, ada banyak.
Jadi topiknya di sini yaitu Shincha Junge. Di antara penganut ada banyak di sini. Biasanya kalau ada Buddha saya diartikan lebih dulu. Jadi kayak itu. Di antara penganut daripada cowok lebih banyak cewek. Kayak gitu. Daripada cowok lebih banyak cewek di antara para penganut. Dan ko na iga choken sarambodanen na iga manen sarame biuri do nopsemnida. Oke. Naiga choken sarambodanan. Nah, ini topiknya kita udah dapat. Bukan yang ini. Karena ini cokta itu kan kata sifat. Jadi itu bukan topik. Harusnya topik itu biasa kata benda atau partikel yang khusus untuk kata benda. Kayak saramboda. Daripada orang yang usianya lebih muda, naiga cokta, naiga manen saram me biuri. Nah, subjeknya yaitu biuri. Kenapa bukan partikel pelengkap biuri? Karena ini nopsemnida bukan mansemnida. Jadi gitu, biuri subjeknya di sini presentasi orang yang usianya lebih tua, naiga manta, lebih tinggi. Kenapa saya nggak di sini tapi ke belakang? Karena mans ini tersebut nanti kita akan bahas lah. Kayaknya bukan sih buku buat. Nah, ini kasusnya selain di artikel-artikel pemilikan, dia itu sama kayak nen. Jadi dia itu mendeskripsikan sebuah kata benda yang berada di depannya. Nah, itu Nah, jadi habis kata benda di sini kita artikan, baru di belakang. Tok, kayak gini. Jadi presentasinya orang yang usianya lebih tua lebih banyak. Jadi Shinja Jungenan Namsong Boda Yosongi Manko. Di antara penganut ada banyak daripada cowok lebih banyak cewek. Dan naiga choken sarambodanan daripada orang yang usianya lebih muda, naiga manen sarame biuri donok semida. Presentasi orang yang usianya lebih tua lebih banyak. Hasilnya lebih enak sih tadi. Urutan di sini hasilnya. Presentasi orang yang lebih tua, orang yang lebih tua lebih banyak daripada orang yang usianya lebih muda. Itu kan kalau di Indonesia kan lebih enaknya kayak gitu. Tapi untuk Buddha lebih sering saya diartikan lebih dulu. Nah, kayak gitu. Karena untuk Korea itu kadang-kadang Buddha ngalor ngidul gitu. Oke, terus lanjut. 그런데 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. Tetapi 그런데 종교 agama gajin yang memiliki atau memiliki enaknya saram orang bodanan daripada di sini daripada orang yang memiliki agama 종교가 없는 사람이 더 많습니다. Nah, habis topik yaitu subjek dan ini bukan subjek asli. Karena apa? Karena dekat sama predikat yang bukan predikat asli tapi kata keterangan. Jadi ini loncat cari subjek. Ini bukan diartikan ini lebih dulu tapi ini dulu. Ingat kalau ada mansemnida, ita, okta itu lebih diartikan lebih dulu daripada subjeknya. Karena ini bukan partikel subjek sebenarnya, tapi dia adalah partikel pelengkap. Jadi di artikel ini lebih banyak orang yang tidak memiliki agama. Itu kayak gitu kan? Yang agamanya tidak punya. Yang tidak memiliki agama. Jadi kayak gitu. Ronde jonggyo를 가진 사람보다는 jonggyo가 없는 사람이 더 많습니다. Tetapi daripada orang yang memiliki agama, lebih banyak orang yang tidak memiliki agama. Kayak gitu. Terus lanjut. 신자들은
교회에서 예배를 드립니다. Nah, kita artikan biasa topik di sini. Gesimgyo, Sinjaderen, Sinjaderen, para penganut Protestan, para penganut Protestan beribadah. Lebih enak sih beribadah aja. Beribadah di gereja. Jadi kayak gitu. Nggak tahu sih khususnya lebih spesifiknya apa. Maaf untuk agama Protestan. Tapi saya lebih sering diartikan Derrida itu beribadah. Biar agak universal gitu. 개신교 신자들은 교회에서 예배를 드립니다. Para penganut Protestan beribadah di gereja. 그리고 다양한 모임과 활동을 통해 신앙 생활합니다. 그리고 dan dayangan beragam, moim itu perkumpulan, gua itu dan, waldong itu aktivitas, eltonge itu tata bahasa yang artinya melalui, sinang, sengwaran menjalani hidup, beraktivitas, menjalani hidup dengan iman, yaitu menjalani kehidupan dengan beriman melalui aktivitas dan perkumpulan yang beragam, kayak gitu. Chonchugyo, agama Katolik, Sinjaderen, para penganut agama Katolik, ingat ada topik, 성당에서 미사를 드리며 개신교 신자들처럼 다양한 종교 활동을 합니다. Misa를 드리다, artinya memberikan misa. Mio itu sambil, ingat sambil. Karena nggak ada nggak ada koma, nggak ada subjeknya, sama. Kayak gitu. Kesingyo itu artinya agama Protestan. Sonchugyo itu Katolik. Kesingyo itu Protestan. Sinja dari corom seperti dayangan beragam jonggyo agama waldongel hamnida atau waldonger hamnida, beraktivitas. Okay. Para penganut Katolik Sonchugyo Sinjadel beraktivitas agama jonggyo dayangan yang beragam seperti Sinjadel agama Protestan, sambil memberikan misa di Songdang. Songdang itu gerejanya Katolik, kayak gitu. Kan lanjut, Bulgyo Sinjaderen Jore Gaso Yeburel Terimnida. Nah, topiknya udah ada di sini. Bulgyo Sinjadel itu para penganut agama Buddha. Jore Gaso pergi ke kuil, joli itu kuil, kemudian atau lalu Yeburel Terimnida, beribadah. Umum aja, universal. Oke, nah kalau ada kesalahan pasti Yeburel Derrida, biar lebih sama kayak Yeburel Derrida. Suwonel Billy dia juga sama sih saya beribadah. Oke, itu kayak gitu. Bulgyo Sinjadel agama Buddha pergi ke kuil lalu beribadah. Atau kita itu selain lalu bisa bisa diartikan dengan, jangan diartikan karena untuk kasus ini. Kenapa? Karena nggak enak aja. Udah kelihatan sih kata kerja. Ingat kalau kata kerja diartikan lalu dengan kemudian. Kalau ada kata kerja, kata sifat itu karena. Ya, karena atau jadi. Oke, kita coba diartikan dengan. Untuk diartikan dengan, kayak gini cara artinya. Para penganut agama Buddha beribadah dengan pergi ke kuil. Kayak gitu. Oke, lanjut. 한국에서는 예수님의
tan sengirin Christmas yang nyok sibilwol isipoil wa buconim me tan sengirin buconim osinnal emnyok sawol paril imodu gong yuilo cicong dueo isnida. Itu. Oke, biasa topik udah ketemu di Korea. Kita cari subjek. Ini bukan antara subjek predikat. Ini enggak, ini kata benda semua tapi bukan, ini wa bukan, itu kata keterangan. Partikel kata keterangan, sorry. Tanseil ini juga, ini bukan kata keterangan. Positional ini di sini. Ini subjeknya. Kita lihat di belakangnya. Oh, ini aman, nggak ada kata sifat, manta atau ita atau apapun. Jadi ini subjeknya kita. Jadi hari Waisak buconim osin. Hari Waisak yang lahir tang senin, yang hari kelahiran, yang merupakan hari kelahiran buconim. Tan sengirin yang merupakan hari kelahiran buconim, dan kalau buka kurung disingkat aja, dan Christmas yang merupakan hari kelahiran Yesus, kayak gitu. Tan Sengil itu artinya hari kelahiran. Ini Tang Sengil itu hari kelahiran. Riin ini yang merupakan. Itu bisa diartikan yang merupakan atau yang adalah. Ada. Yang enak-enak aja artinya. Terus, habis ini subjek modu gongyu ilo jijong dueo ismida. Subjek kena, yaitu langsung predikat. Udah, yaitu jijong dueo ismida. Jijong dueda itu artinya ditentukan. Oh ismida, oh itta itu artinya telah. Nanti kita akan pelajari hari ini. Itu oh itta, kata bahasa yang artinya telah. Telah ditentukan. Ro itu bukan dengan, tapi sebagai. Itu dari kata roso, kata bahasa roso. Lebih sering disingkat sih di textbook ini. Roso itu lebih sering disingkat, lebih sering dihilangkan soalnya. Jadi ro itu bukan dengan tapi sebagai semuanya sebagai hari libur nasional. Jadi kayak gitu. Hari kelahiran buconim dan yesunim itu telah ditentukan sebagai hari, semuanya ditentukan sebagai hari libur nasional. Oke. Genari duemion, jika hari itu berlangsung, beda itu berlangsung selain menjadi kasus ini diartikan berlangsung. Jika hari itu berlangsung, yowena jore saram dari mani moimnida. Yowena habis itu subjek atau topik. Nah, saram dari ini subjek. Apakah ini partikel pelengkap? Kita lihat di sini. Oh, mani. Oh, dia kata keterangan bukan kata sifat. Moimnida. Jadi masih aman. Jadi diartikan di sini dulu. Orang-orang baru predikat. Orang-orang banyak berkumpul, baru keterangan tempat, ke kuil atau gereja. Kayak gitu. Meskipun K di Korea di sini KSP bukan SKP, subjek keterangan predikat, tapi kita sesuai dengan arti bahasa Indonesia aja, SPK, SPOK atau SPK. Oke, selesai materi. Nah, kita mulai ke materi tambahan yang saya tadi bahas. AO ita. Materi tadi yang artinya telah. Nah, sebenarnya AO ita itu artinya bisa dibilang fungsinya itu apa. Semakin kita pelajari ke depan, itu biasanya aku lebih menekankan ke fungsi tiap tata bahasa. Jadi kayak contoh ini, fungsinya apa? Fungsinya yaitu menggambarkan keadaan yang berkelanjutan. Apa itu keadaan yang berkelanjutan? Apa itu maksudnya? Misal kayak sesuatu yang telah terjadi 2 hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu atau ya beberapa detik yang lalu.
sekarang masih terjadi dan kedepannya kemungkinan masih akan terjadi berkelanjutan gitu. Nah, itu pakainya auita. Terus kalau yang udah tahu goita yang sedang, nah itu kan artinya berkelanjutan juga. Apa sih bedanya auita sama goita? Auita itu kan kejadian masa lalu. Kita pakai analoginya, kejadian masa lalu terjadi, sekarang terjadi, kedepannya terjadi lagi. Meskipun nggak tahu sih cepat panjang atau enggak kejadiannya. Goita itu kejadian sekarang terjadi, kejadian kedepannya terjadi juga, dan nggak tahu sih panjang atau enggaknya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya kalau auita itu masa lalunya dibahas. Oke. Kalau goita itu lebih fokus ke masa sekarang sama masa depan. Bedanya auita. Terus untuk terjemahannya gimana? Nah, kenapa saya lebih menekankan ke fungsi? Karena terjemahan ke Indonesia kadang-kadang bahasa menerjemahkan Indonesia itu kadang-kadang udah terwakilkan atau ada beberapa terjemahan yang kurang tepat bagi bagi arti Korea sebenarnya. Makanya lebih menekankan ke fungsi. Dan ya semakin tata bahasa banyak itu apa ya? Semakin banyak tutor, ada beberapa arti yang berbeda gitu. Dan saya nggak nyalain gitu, karena emang sebenarnya sih lebih fokus ke fungsinya sih. Jadi ya meskipun kayak semacam kayak jika, maka, ketika yang myeon, kadang ada yang diartikan jika atau maka atau ketika. Nah, itu kan artinya berbeda gitu. Nah, kalau orang yang lain sih pasti bingung gitu. Nah, kalau kita lebih menekankan ke fungsi, kita akan tahu gitu. Oh, kenapa itu diartikan jika? Kenapa itu diartikan maka? Atau kenapa itu diartikan ketika? Kayak gitu. Ini juga sama. Menggambarkan keadaan yang berkelanjutan. Yang satu, yang Kijong beda. Kijong Dweo Ita. Itu artinya telah. Udah dapat terjemahannya satu. Yang dua, menurut saya diartikan terus-menerus. Yang ketiga, diartikan masih. Jadi ada tiga. Nggak tahu untuk kalian kalau udah nemu arti yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Menurut kalian enaknya diartikan apa? Oke, yang pertama telah tadi Jijong Dweo Ita. Yang kedua itu masih. Terus yang ketiga itu terus menerus. Kita coba ke kalimat pertama. Iwan Janan Ajik Sara Ita. Pasien ini masih Sara Ita hidup. Nah, ini enak. Kalau ada ini, jadi menekan. Jadi Sara Ita udah diwakilkan artinya di Ajik. Jadi cuman penjelasan doang, Sara Itanya penekanan doang. Kalau itu masih terus menerus berlanjut. Oke. Iwan Janan Ajik Sara Ita. Pasien ini masih hidup. Kan masih hidup artinya kejadian masa lalu masih hidup, dia itu masih hidup, masih sekarang masih hidup, dan kedepannya itu kemungkinan masih hidup. Nah, makanya pakai Ajik Sara Ita. Terus lanjut yang ini. Ne ape bumonimi anja geseo. Ne ape di depanku, bumonim itu kedua orang tua, anja geseo. Nah, ageseo dari kata agesida. Agesida itu bentuk honorific dari kata aoita. Ita gesida, ingat, honorific. Ita honorificnya gesida. Ya semacam kayak go ita juga, nanti go gesida kalau honorificnya. Nah, itu juga sama. Terus kenapa pakai honorific? Karena dia membahasnya orang tua sih, biar sopan gitu. Oke, kita lanjut. Untuk artinya itu gimana? Untuk artinya, meskipun di sini kayak kasus tadi, keterangan tempatnya di depan, tapi diartikan lebih dulunya di sini. Bumonim, subjeknya. Oke. Bumonim, kedua orang tua terus menerus duduk di depanku. Kayak gitu artinya. Terus apa ya? Mungkin kalau ada yang
Mungkin kalau ada yang penasaran atau bingung gitu, kan ada beberapa yang kata keterangan tempat waktu yang diartikan lebih dulu itu kayak tadi Hanguk Kesonen. Nah, di Korea itu kan keterangan tempat kan pakai eso, kenapa diartikan lebih dulu? Nah, biasanya untuk cara mengakalinya, untuk kata keterangan tempat itu bisa dibilang untuk kata keterangan tempat, waktu, dan lain-lain itu hampir sama kayak Indonesia. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia juga kalau kata keterangan tempat itu diartikan lebih dulu. Makanya pas Hangul Kesonan kita nggak terlalu komplain gitu. Karena itu masih sesuai dengan bahasa kita gitu. Meskipun bahasa kita pakai struktur SPOK, kadang-kadang keterangan tempat kita juga diartikan lebih dulu. Itu satu kasusnya. Makanya kita nggak bermasalah banget, nggak ngeh gitu. Tapi kalau udah yang kalimat kedua yang ini, baru kita agak kebingungan gitu. Nah, itu untuk kasusnya Indonesia sama Korea sama. Ada beberapa kata keterangan tempat, waktu, dan nanti yang EG itu ya sama sih keterangan kata keterangan. Dia itu diartikan lebih dulu Korea dan Indonesia. Dan untuk mengakalinya itu untuk Korea, dia kalau diartikan lebih dulu keterangan tempatnya dia ditambah nen. Jadi kalau misal ada nen, ada partikel topik 90% diartikan lebih dulu. Baru SPOK di sini. Yakin. Jadi kayak gitu. Tapi kalau nggak ada partikel nan, nah baru kita subjeknya di sini cari. Karena pada hakikatnya untuk struktur kalimat Korea itu topik, subjek, keterangan, objek, predikat. Topik yang paling kuat untuk struktur kalimat Korea kayak gitu. Nanti kalau bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Terus lanjut yang kalimat ketiga. Jibake nuni sat sayo sayo ita. Jibake nuni sayo ita. Jibake di luar rumah, nuni saljunya terus menerus turun. Itu saljunya terus menerus turun di luar rumah. Nah, yang di sini di luar rumah saljunya terus menerus turun, itu juga masih nyambung. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ya kalau nggak ada nan itu kemungkinan presentasinya kalau diartikan lebih dulu itu berkurang. Jadi kayak yang kalau dikasih nan 90% itu diartikan lebih dulu. Tapi kalau nggak ada nan 60%. Jadi ambigu gitu, antara 60% atau 50% gitu. Nah, dan kalau amalnya sih diartikan lebih dulu di subjeknya gitu. Biasanya kayak cingnya kayak gitu. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke kita lanjut di sini. Bisa kalian jadi PR, terus kalian tulis gitu di kolom komentar jawabannya. Nanti saya koreksi. Nah, karena materi tadi sedikit, kita materi tambahan. Ini juga masih berhubungan dengan textbook, dengan bab kali ini, yaitu Tongheso. Tonghe, yang biasa kita lihat itu Tonghe. Itu gabungan antara Tonghada ditambah Aoheso, yang artinya dengan, bukan yang karena. Oke, karena, bukan karena, tapi dengan. Tongheso, meskipun diartikan dengan melalui, Tonghada itu melalui, itu masalah kata kerjanya dengan melalui, tapi melalui doang sih nggak apa-apa, jadi cuman kayak tambahan doang, jadi komanya kita gitu. Oke, nah rel itu khusus untuk kata benda, jangan sesekali pakai kata kerja atau kata sifat, karena apa, nanti terjemahnya akan berubah. Jadi bukan melalui kata benda, nanti kalau kita ganti menjadi kata kerja, kita mulai dari kata benda dulu. Kalau kita kata benda rel, tongheso atau tonghe, kita itu diartikan melalui kata benda. Namun kalau kita sesekali ganti menjadi kata kerja atau kata sifat, kata kerja atau kata sifat rel, tongheso atau tonghe, itu diartikan melalui yang akan kata kerja. Nah, rel
kalau itu bukan objek nantinya. Kalau kita gabungin kata kerja di sini, bukan kata benda. Jadi harus hati-hati untuk kategorinya. Oke, kita langsung ke sini. Tim Jungle Tongheso Modern Saup Gwalion Duen Irel Chori Haseo. Tim Jang itu kepala tim, Tongheso atau Tonghe itu artinya melalui, Modern itu semua, Saup itu bisnis atau usaha, Gua itu dengan, Gwalion Dueda itu dari kata Gwalion Duen itu dari kata Gwalion Dueda yang artinya dihubungkan, yang berhubungan, ada non aja. Gwalion Duedanya nggak tahu banget sih. Jadi Gwalion Duen itu yang berhubungan, paling berhubungan lah. Irel itu pekerjaan, dari kata pekerjaan. Sorry haseo itu artinya menyelesaikan, mengatur. Tapi karena ada seo itu artinya selesaikanlah. Jadi kalau sorry hada itu menyelesaikan. Tapi kalau ada perintah seo jadinya selesaikanlah. Untuk nerjemahinnya Tongheso itu ada dua. Karena dari Aoheso sih. Tahu sendiri Aoheso itu ada dua juga diartikannya. Yang pertama dari tengah, atau yang kedua dari akhir. Karena saya udah di akhir, kita coba dari akhir. Sorry haseo, selesaikanlah pekerjaan yang berhubungan dengan semua usaha atau bisnis melalui tim jang, kepala tim. Itu cara pertama. Tapi kalau cara kedua, kita langsung ke sini, Tongheso. Melalui tim jang, kepala tim, selesaikanlah pekerjaan yang berhubungan dengan semua usaha atau usaha atau bisnis. Jadi itu cara artinya. Untuk Tongheso ada dua. Terus yang kedua, kalimat kedua, Wesong Bangsongel Tongheso Olimpik Yonggirel Basemida. Kita dari sini melalui siaran satelit melihat pertandingan Olimpik. Melihat pertandingan Olimpik melalui siaran satelit. Menurut kalian ada mana yang lebih pas? Oke, untuk yang cara untuk Tongheso itu, kalau Aoheso itu kan kalau diartikan di tengah itu kan karena bla 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 jadi kayak gitu. Nah ini Tongheso juga sama. Jadi kalau diartikan terakhir itu klub melalui doang, macam tidak. Nonton pertandingan Olimpiade melalui siaran satelit. Nah, tapi kalau diartikan dari tengah, ini agak-agak imajinasi sih jawaban nambahinnya. Jadi kayak gini, melalui siaran utama, melalui siaran satelit, aku menonton pertandingan Olimpiade, atau kami menonton pertandingan Olimpiade. Jadi ada subjek tambahan gitu, sesuai dengan enaknya aja gitu, sesuai dengan kondisi atau situasi. Ini juga sama, melalui tim jang, kepala tim, kamu selesaikanlah pekerjaan yang berhubungan dengan semua bisnis tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi kalau diartikan dari tengah itu kita sesuaikan aja subjeknya yang enak gitu. Tapi kalau ada subjeknya di sini ya lebih membantu gitu. Nah ini juga coba kalian kerjain nanti di kolom komentar, nanti saya akan koreksi. Penjelasan fungsinya melalui, aku lupa. Jadi untuk sementara melalui, nanti kalau untuk fungsinya padahal saya tadi menekankan suatu fungsi. Karena apa? Ini artinya cuma satu doang sih. Kalau yang itu kan ambigu banget, yang awita. Ini kan ambigu banget. Jadi menggambar keadaan yang berkelanjutan di bukunya. Makanya aku ada 3 gitu. Tergantung. Kalau yang ini kayaknya diartikan melalui semua sih. Makanya saya pas bagian fungsinya saya skip.
Ya Allah. Karena mewakilkan sih. Jadi apa ya? Jadi kalau ketika saya lihat terjemahan Indonesia itu nggak cocok gitu, kayak kurang pas lihat tata bahasa tersebut kayak tadi yang AOITA, itu saya menekankan ke fungsinya. Kalau terjemahnya, kalau terjemahan Indonesianya misalkan kayak tata bahasa satu, tapi terjemahan Indonesianya ada banyak, saya lebih menekankan ke fungsi. Namun kalau ada tata bahasa yang terjemahnya ada satu tok, dan itu pas banget di otak atik gitu, kanan kiri saya coba otak atik atau apapun, itu masih pasti artikan melalui semua dari berbagai banyak contoh gitu saya artikan, masih tetap diartikan melalui, nggak ada identifikasi diartikan yang lain, maka saya udah berpatokan artinya doang, nggak berpatokan fungsinya tok. Jadi itu standar ganda. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.